di orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi itu kekurangan gitu kan. Karena sumber masalah itu banyak dari ekonomi kan, finansial betul. gitu. Mungkin Abah dulu juga pernah jadi orang susah gitu kan. Pertanyaannya, untuk kemudian mengubah nasibnya tadi gitu, peran zikir, peran sholat itu berapa persen? Gimana Bang? Tadi Mas Hendra, makanya disinilah persoalan hari ini. Jadi orang lebih fokus kepada sholat tapi tidak kenal kepada pemilik sholat. Orang suruh zikir tapi tidak kenal kepada az-zikir. Az-zikir itu Allah itu. Inilah yang akhirnya sekarang ini konsep orang kumpul-kumpul istighosah, baca yasin, baca apa yang nggak berdampak itu tadi semua. Karena bukan di situ adalah letaknya. Tapi makanya konsep dari awal oleh Allah kisah Adam sampai Muhammad itu adalah sebetulnya adalah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan tadi semua ya. Karena kalau tauhidnya tidak hadir, ya tadi, apapun yang kamu ucapkan itu hanyalah, walaupun ucapannya dikit la ilaha illallah, kata Allah dalam Al-Quran, kamu berkata la ilaha illallah, tapi kamu berlaku sombong. Karena kamu tidak mengerti apa makna la ilaha illallah, tidak merasakan apa rasa la ilaha illallah, tidak membuktikan la ilaha illallah itu. Tadi, ternyata kita bingung rizki kan, padahal kita ini marzuk, padahal roziknya juga kita. Kita roziknya, kita marzuknya. Karena nggak mungkin rozik dan marzuk itu pisah. Nggak mungkin makhluk dan kholik itu, maka ada hubungan kholik dan makhluk disebut khuluk. Khuluk itu apa? Hubungan apa namanya? Kholik dan makhluk disebut khuluk. Khuluk itu jamak. Artinya akhlak. Akhlak siapa? Akhlak Rasulullah. Rasulullah itu akhlak siapa? Akhlak Allah. Jadi kita ini di dunia ini didohirkan untuk memerankan Asmaul Husna itu. Kita cari-cari rezeki, badannya kesana sini jadi tukang ini, tukang temok, jadi tukang ini, tukang petani, jadi apapun tapi nggak sadar pada Allahnya. Dia mencari rezeki tapi nggak kenal pada roziknya. Gitu. Dia menyembah tapi nggak kenal ma'budnya, yang disembahnya. Itu terus nggak ada relativitasnya, nggak ada hubungannya. Inilah yang terjadi hari ini dan oleh Abah dibongkar dan ternyata oleh Abah dibuktikan. Dan Abah juga tadi dari orang susah, merasakan jadi petani, merasakan jadi tukang bunga. 2 tahun saya jadi nelayan Mas Hendra. Katanya pernah bikin bata merah, iya. Sampai adalah pembakaran bata saya itu meledak semua. Cerita masa lalunya lah itu Bang. Jadi saya itu juga sama seperti orang, ingin kaya, ingin bahagia, ingin sukses. Tapi saya nggak tahu caranya. Tapi bukannya Abah tuh anaknya orang yang sangat kaya dulu. Nah iya, cuma kan saya tuh belajar untuk berdiri sendiri. Ayah saya itu punya ribuan kambing, kebo, Mas Hendra. Tapi kalau dia datang ke rumah saya selalu nawarkan apa, kamu beliin rumah, saya nggak mau. Saya sampai tinggal bersama istri saya itu di petakan 2 meter kali 3 meter. Di situ saya makan, di situ saya tidur. Saya ingin menemukan diri saya. Karena pada saat kita sudah diatur oleh orang lain, kita sudah robnya udah lain. Kita tidak akan pernah bisa berdiri, Mas Hendra. Itulah bahasa Abah awali dengan tawajuh, masuklah pada tafakur, masuklah tazakur, masuklah tawakul. Itulah konsepnya. Apa itu tawajuh? Adalah memejamkan mata, menutup telinga, penyerahan tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampai la maujudun. Bihaqilallah, masuklah tafakur. Ternyata yang hidup Allah, yang berkuasa adalah Allah, yang gagah Allah, yang kaya Allah, yang ini Allah semua. Masuklah tadakur, buktikan. Fa'amah binikmati rabbika fahadis. Jangan dulu cari kenikmatan keluar. Abah sudah mengajarkan, kalau ingin melihat mobil Mercy di depan, maka yang pertama itu bukan ingin Mercy-nya, tapi bersyukur mata bisa melihat Mercy. Satu itu. Yang kedua, melihat wujud Mercy itu bukti wujud Allah dulu. Jadi kita itu namanya masuk ke dalam diri dulu. Jadi orang selama ini lihat sawah, ingin sawahnya. Lihat mobil, ingin mobilnya. Inilah konsep yang salah. Pertama syukuri dulu mata. Alhamdulillah, ya Allah. Ada mobil Mercy yang bagus sekali. Nah, dari situlah Abah belajar menemukan diri. 8 tahun digojlok oleh alam. Bagi Abah setiap waktu ada sekolah.
Setiap orang yang ketemu ada guru. Dan hidup ini ada ruang kelas. Inilah yang disebutkan dengan sekolah kehidupan. Belajar susah, saya kok tahu kok senang ya. Nah, disitulah saya senangnya diberi. Oh, berarti bagaimana saya harus prinsip besok itu saya memberi. Saya merasakan sakit, disakiti. Oh, saya tidak boleh menyakiti. Itu prinsip dasar. Karena kita harus takhallaku bi ahlakillah tadi. Karena Asmaul Husna itu. Nah, makanya saya bilang tadi orang Islam ini nggak tahu bersama Tuhannya atau tidak. Karena yang muncul itu bukan sifat Tuhan. Benci, dengki, marah, dendam, ngajak perang, kayak Rincik itu.